Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman mahasiswa semua, mahasiswa konsentrasi pemasaran, di mana kita dalam satu semester ini akan membahas tentang masalah perilaku konsumen. Saya Januar Habibie Masyar yang selama satu semester ke depan kita akan bersama-sama berdiskusi menggali ilmu yang sangat krusial ini yang berfokus pada teori, strategi, dan juga praktik di bidang pemasaran khususnya mata kuliah perilaku konsumen. Mata kuliah ini adalah studi yang komprehensif yang dirancang khusus agar kita mampu memahami dinamika perilaku konsumen dalam era transformasi digital dan bagaimana mengaplikasikannya menjadi strategi pemasaran yang efektif. Kita tahu pemasaran yang sukses bermula dari satu pertanyaan yang sederhana. Kita akan mengupas bagaimana dan mengapa konsumen itu membeli. Mari kita temukan jawabannya secara bersama-sama untuk hal itu. Agar kita punya peta yang jelas tentang perjalanan akademik kita ke depan, mari kita lihat struktur perjalanan mata kuliah yang akan kita bahas selama satu semester ke depan, yang tentunya akan dibagi menjadi dua, antara UTS dan sebelum UTS. Sebelum UTS kita mulai dengan pengantar dan orientasi, di mana kita meletakkan fondasi konsep dasar dan melihat evaluasi pemasaran modern. Setelah itu kita akan masuk ke bab selanjutnya yang akan membahas tentang model dan pendekatan untuk menganalisis kerangka kerja secara teoritis yang menjelaskan proses keputusan pembelian konsumen. Pada bab berikutnya, kita akan membahas tentang masalah segmentasi, positioning. Kita akan lakukan penerapan strategi STP berbasis pemahaman mendalam tentang konsumen itu sendiri. Kemudian, kita akan masuk ke aspek internal, diantaranya faktor psikologis. Kita akan mengeksplorasi tentang masalah motivasi, persepsi, dan bagaimana kita belajar kemudian. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang sikap dan gaya hidup untuk memahami kepribadian dan pola konsumsi. Yang terakhir, kita akan menutupnya pada bab 6, itu tentang pengaruh sosial dan budaya. Menganalisis bagaimana lingkungan sekitar kita berdampak pada keputusan pembelian. Ya, tentunya hal ini adalah perjalanan yang struktur kita dari pertemuan pertama sampai dengan UTS nanti. Dan kita harus bisa memastikan untuk menguasai berbagai aspek individual maupun sosial dari proses pelajaran memahami perilaku konsumen ini. Baik, sekarang kita mulai pada pembahasan kita bab 1 tentang pengantar perilaku konsumen dan orientasi pasar. Bab ini tentunya akan menjadi fondasi bagi kita semua, ya, pembahasan tentang strategi ke depan. Di sini akan membahas pemahaman terhadap perilaku konsumen tidak hanya relevan, tetapi juga menjadi penentu arah strategi pemasaran di era modern ini, terutama di tengah transformasi digital yang semakin masif, ya. Mari kita pahami konsep dasarnya sebelum kita masuk ke aspek yang lebih teknis. Perlu dipahami bahwa kita saat ini tidak sedang membahas teori yang biasa. Kita sedang berlatih menjadi arsitek pasar di masa depan. Untuk itu, kita perlu tahu apa outcome yang harus kita capai dalam pembelajaran bab 1 ini. Ada 3 pilar yang harus dikuasai oleh mahasiswa saat mempelajari hal ini. Pertama, dari aspek kognitif, di sini akan membedah konsep perilaku konsumen, memahami ruang lingkupnya, dan menelusuri bagaimana orientasi pasar telah berevolusi dari masa ke masa berdasarkan perspektif teoritis. Ini adalah modal berpikir kita. Ya, yang kedua, dari sisi afektif, kita akan menanamkan kesadaran bahwa memahami konsumen adalah fondasi yang strategis bagi pemasar yang tidak hanya seputar efektif saja, ya, tetapi harus beretika dan berpusat pada nilai pelanggan. Konsumen bukan hanya sekedar target, tetapi mereka juga adalah mitra. Dan yang ketiga, yang paling penting, mahasiswa pemasaran adalah bisa mampu mengasah promotoriknya dan harus mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memutuskan implikasi perilaku konsumen terutama dalam konteks ekonomi digital saat ini. Ingat baik-baik kutipan dari Bapak Pemasaran Modern kita, ya, Bapak Philip Kotler, yang menyebutkan bahwa
Konsumen adalah raja, tetapi memahami raja adalah kunci untuk memerintah pasar. Di bab ini kita akan membuat kunci tersebut. Mari kita definisikan secara jelas apa sebenarnya yang kita pelajari di mata kuliah ini. Ini bukan sekedar tentang transaksi jual dan beli, ya. Lihatlah pada definisinya secara komprehensif, perilaku konsumen adalah studi tentang individu, kelompok, bahkan organisasi dan seluruh proses yang kita lalui, ya. Proses ini mencakup bagaimana kita mengamankan, menggunakan, memilih, dan bahkan membuang produk, jasa, ide, atau pengalaman semua demi memuaskan kebutuhan kita, serta mengkaji dampaknya dari proses tersebut pada kita sebagai konsumen dan juga pada masyarakat luas. Jadi, mari kita perluas pandangan kita ke ruang lingkup studi ini. Kita tidak hanya fokus pada proses pengambilan keputusan pembelian saja, ya. Kita akan membedah bagaimana faktor-faktor mempengaruhi perilaku konsumen itu sendiri. Kita akan menganalisis pola konsumsi dan penggunaan suatu produk. Tentu saja, kita akan mengukur pula kepuasan konsumen dan juga loyalitas pasca pembelian. Dan yang paling relevan saat ini, kita menyentuh dampak sosial dan juga etika komunikasi di masyarakat, ya. Memahami perilaku konsumen berarti kita memahami kehidupan manusia seutuhnya, sebelum, selama, dan setelah pembelian tentunya. Kita pahami bersama bahwa konsep pemasaran terus berevolusi seiring dengan perubahan perilaku kita sebagai konsumen. Mari kita lihat 6 era penting yang membentuk orientasi pemasaran modern. Yang pertama ada era produksi, itu terjadi sekitaran tahun 1900 sampai 1930. Fokus utama saat itu adalah efisiensi produk massal dan juga pola distribusi. Dengan asumsi bahwa konsumen yang membeli produk yang tersedia dan terjangkau. Kemudian beralih ke era tahun 1930 sampai 1950, di mana penekanannya bergeser pada kualitas, fitur, dan inovasi produk dengan meyakinkan bahwa produk terbaik akan menang di pasar. Setelah itu lahir era penjualan tahun 1950 sampai 1970-an lah, yang ditandai dengan upaya promosi dan penjualan yang agresif untuk mendorong pembelian, perilaku persuasi, dan iklan. Titik balik terbesar pada era pemasaran sekitar tahun 1970 sampai 1990, yaitu orientasi bisnis. Akhirnya bergeser kepada pola pemasar itu kepada kebutuhan dan juga keinginan konsumen dari awal sampai dengan penyempurnaan bisnis. Sekarang kita masuk era relasional, ya, yang fokusnya membangun hubungan jangka panjang dengan para pelanggan melalui konsep kepuasan dan juga loyalitas. Kini kita masuk era digital, ya, yang dimana integrasi teknologi digital dan personalisasi dan juga pengalaman omnichannel menjadi kunci untuk memahami dan melayani berbagai macam konsumen, ya. Evolusi ini mengajarkan kita bahwa kita harus fokus dan selalu bergerak mengikuti siapa pembeli kita. Setelah melihat evolusi pemasaran, kita menyadari bahwa fokus utama kita saat ini adalah menciptakan nilai pelanggan. Ya, lantas apa itu yang disebutkan dengan nilai pelanggan? Secara definitif, nilai pelanggan adalah selisih, ya, antara total manfaat yang kita terima sebagai konsumen dengan total biaya yang kita keluarkan dalam proses dan menggunakan produk ataupun jasa tersebut. Intinya kita sebagai konsumen harus selalu melakukan kalkulasi sederhana ini, ya. Jadi nilai pelanggan itu sama dengan total manfaat yang diperoleh pelanggan dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Kita perluas pemahaman kita tentang komponennya deh, ya. Total manfaat itu yang kita terima mencakup manfaat dari produk itu sendiri, kualitasnya, ataupun layanannya, interaksi dengan para personilnya, bahkan citra merek itu sendiri. Ya, sementara total biaya itu tidak hanya meliputi biaya moneter atau uang yang kita keluarkan,
tetapi juga biaya non-moneternya seperti halnya waktu, energi, biaya psikologis yang kita rasakan ya. Strategi pemasaran yang unggul adalah strategi yang mampu menciptakan nilai pelanggan secara superior, yaitu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan biaya bagi kita bagi kita sebagai target pasar. Menciptakan nilai pelanggan secara superior akan membawa kita pada dua hasil terpenting, yaitu kepuasan dan juga loyalitas. Mari kita lihat bagaimana proses tersebut bekerja. Semuanya dimulai dari harapan kita, yaitu ekspektasi kita terhadap produk atau jasa berdasarkan pengalaman dan informasi. Harapan ini memicu keputusan pembelian dan penggunaan produk atau jasa. Setelah pembelian, maka konsumen itu akan masuk ke tahap evaluasi, yaitu membandingkan kinerja aktual produk dengan harapan yang sudah dimiliki oleh konsumen tersebut. Hasil dari perbandingan inilah yang menentukan kepuasan, perasaan senang atau kecewa yang muncul dari hasil evaluasi tersebut. Ketika harapan konsumen melampaui secara konsisten, maka akan timbullah loyalitas. Loyalitas di sini adalah komitmen konsumen untuk membeli ulang produk ataupun merek yang sama dan merekomendasikannya kepada orang lain. Bagi seorang pemasar, kepuasan adalah investasi jangka pendek, sementara loyalitas adalah nilai aset mereka yang paling berharga. Kita hidup di era digital saat ini, dan fundamental perilaku konsumen telah berubah secara dramatis. Mari kita soroti 4 tren utama yang membentuk perilaku konsumen saat ini. Pertama adalah mobile commerce. Ya. Mayoritas konsumen Indonesia hampir 96% mengakses platform e-commerce melalui smartphone mereka, mengubah pola browsing dan pembeliannya menjadi lebih inklusif ya dan convenience oriented gitu ya. Yang kedua, muncul fenomena social commerce atau kita kenal soscom. Ya, media sosial kini menjadi saluran penting untuk discovery dan juga transaksi dengan platform seperti Instagram, Facebook ataupun TikTok ya yang mengintegrasikan fitur shopping langsung. Sehingga yang ketiga adalah kemampuan personalisasi. Algoritma AI dan big data saat ini memungkinkan konsumen dapat memberikan rekomendasi produk yang sangat personal, yang terbukti dapat meningkatkan relevansi dan conversion rate secara signifikan hingga 30%. Yang keempat, pengaruh besar dari review dan juga rating. Kita tahu bahwa 88% konsumen membaca review online sebelum mereka membeli. Ini menunjukkan bahwa user generate content atau konten yang dibuat oleh sesama konsumen itu menjadi faktor penentu kepercayaan dan keputusan pembelian yang tidak bisa diabaikan tentunya. Pemasaran di era digital berarti kita harus menguasai setiap touch point yang non-linear ini. Kita pahami apa itu perilaku konsumen, kini kita mulai menyoroti mengapa ilmu ini menjadi senjata utama dalam membangun dan mempertahankan merek yang kuat. Ada 4 peran vital dalam konsep perilaku konsumen dalam strategi merek. Yang pertama dalam menentukan brand positioning. Memahami bagaimana kita sebagai konsumen mempersepsikan kategori produk dan persaingan membantu merek menentukan posisi yang unik dan mereka ada di benaknya. Sehingga merek tidak hanya sekedar ada tetapi juga unggul. Yang kedua, perilaku konsumen adalah kunci untuk meningkatkan brand equity. Equity merek dibangun dari loyalitas dan asosiasi positif yang kita miliki terhadap merek tersebut. Sehingga membangun nilai merek yang kuat dan berkelanjutan. Ketiga, mendesain brand experience. Pengalaman merek yang tak terlupakan akan terciptanya hanya jika setiap touch point telah diakselerasikan dengan perjalanan dan harapan konsumen.
ya, menciptakan pengalaman konsumen menjadi satu hal yang memorable, gitu ya. Dan keempat, mendorong brand community. Di era digital saat ini, merek yang sukses adalah merek yang mampu memfasilitasi interaksi dan kebanggaan antara konsumen, memperkuat ikatan emosional dengan merek itu sendiri. Ya, singkatnya, perilaku konsumen adalah pondasi yang menentukan sejauh mana merek kita akan relevan, akan diingat dan dicintai oleh pasar. Pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen akan memberikan kita kekuatan strategis, tetapi kekuatan yang harus selalu didampingi oleh etika dan tanggung jawab sosial. Ya, ada 5 prinsip etika pemasaran yang wajib kita junjung tinggi. Pertama, transparansi data, di mana konsumen harus tahu bagaimana data mereka dikumpulkan dan digunakan. Yang kedua, privacy protection, atau melindungi informasi pribadi konsumen dari penyalahgunaan. Yang ketiga, honest communication, yaitu menghadiri klaim yang menyesatkan ya dalam iklan dan juga promosi atau overclaim. Keempat, ada perlindungan khusus untuk vulnerable groups seperti anak-anak dan kelompok yang rentan. Kelima, kita harus mendorong sustainable consumption atau pola konsumsi yang bertanggung jawab. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini memperkuat melalui regulasi di Indonesia itu sendiri, khususnya adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang ITE yang mengatur hak kita atas informasi yang benar. Keamanan transaksi dan privasi data dalam ekosistem digital itu bagus. Ingat, kesuksesan jangka panjang merek tidak hanya diukur dari sebuah profit, tetapi dari seberapa etis dan bertanggung jawab sebuah merek tersebut memperlakukan kita sebagai konsumen. Nah, itu kalau dari perspektif seorang konsumen itu sendiri. Tentunya kita sebagai produsen ataupun sebagai seorang pemasar itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut. Sebagai penutup pembahasan kita di bab 1 ini tentang pengantar perilaku konsumen dan orientasi pasar, mari kita rekap 5 poin kunci yang harus kita pahami. Yang pertama, pondasi dan strategi. Kita harus ingat bahwa pemahaman perilaku konsumen adalah pondasi esensial untuk merancang strategi pemasaran yang efektif dan berkelanjutan. Yang kedua, evaluasi orientasi. Pemasaran telah bergeser dan berevolusi jauh dari sekedar fokus produk menuju customer centricity ya, yang integrasinya secara digital. Yang ketiga, nilai sebagai inti, menciptakan nilai pelanggan yang superior di mana manfaat lebih besar dari total biaya yang dirasakan adalah kunci untuk membangun kepuasan dan loyalitas dalam jangka waktu yang panjang. Yang keempat, era digital. Kita harus menjadi pemasar yang adaptif karena teknologi digital telah mengubah fundamental perilaku konsumen, menuntut kita untuk menggunakan pendekatan pemasaran yang berbasis data dan juga adaptif. Dan yang kelima, etika pun menjadi satu hal yang penting. Setiap upaya kita dalam memahami dan mempengaruhi konsumen harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Menguasai 5 poin ini berarti telah berhasil meletakkan fondasi yang kokoh untuk menjadi seorang pemasar yang unggul. Ya. Nah, dengan demikian berakhir sudah pembahasan kita secara komprehensif untuk membahas bab 1 ini. Saya berharap kita bisa mendapatkan insight yang lebih berharga dan juga mampu memberikan motivasi untuk terus menggali ilmu-ilmu tentang perilaku konsumen ini. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan masuk ke wilayah yang lebih teoritis dan lebih seru nampaknya ya, yaitu tentang model dan pendekatan dalam studi perilaku konsumen. Ya, pastikan kita semua sudah mempersiapkan diri untuk memahami bab-bab selanjutnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap
jaga, tetap pahami apa yang sudah disampaikan pada bab 1 ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.